Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skuto Vespa Graphic, kali ini kita sedang berada di Bandung. Oke, temanya kita hari ini adalah sehari sehati bersama founder SOG. Bersama siapa aja kita di sini foundernya? Oke, check it out. Oke, sekarang sudah ada Kang Boy dengan Abah Iman. Oke, nah yang pertama gini, kita mau tahu dulu nih profil dari founder SOG ini. Yang pertama dengan Kang Boy. Oke, nah Kang Boy ini sebenarnya nama aslinya siapa sih Kang? Ya, nama saya sebetulnya nama aslinya Yanuar Ariska. Cuma sering dipanggil Kang Boy, karena punya sejarah. Bapak saya dulu punya anak laki-laki pertama namanya jadi di Boy gitu ya. Boy, sehingga akhirnya di SOG Kang Boy. Kang Boy. Oke. Kerjaannya sekarang apa? Pekerjaan saya mengabdi kepada masyarakat sebagai PNS di Puslitbang Geologi Kelautan. Oke, nah sekarang kita ini sedang berada di rumahnya Kang Boy, yaitu di Jalan Nangka Sunyi, Mustu. Oke, Kang Boy, saya mau nanya lagi nih, Kang Boy itu pernah punya Vespa berapa banyak sih? Atau Vespa apa aja yang Kang Boy pernah punya? Pertama saya punya Vespa itu Super 74. Itu sampai sekarang masih legend ya. Dengan di airbrush zaman dulu 94-95 lah kurang lebih ya. Itu Super 74, saya kasih namanya Green Cobra. Green Cobra. Ya, kemudian yang kedua, yang ini yang hitam Black Raptor. Kemudian yang ketiga Silva. Silva. Iya. Silva berarti dari Silver. Oke. Wah, ada hubungannya. Kalau Cobra tadi karena airbrushnya gambar Cobra. Cobra. Ya. Oke. Terus Kang Boy nih, selain PNS nih, aktivitasnya apa aja sih? Dulu saya fotografer. Fotografer. Kemudian saya juga aktivis organisasi, tidak hanya di SOG, tapi saya juga di Paguyuban Sepeda Bala Bandung sebagai pengurus di sana. Dan di Formi juga, ya banyak lah. Banyak kalau ya, di organisasi, insya Allah. Jadi makin berumur sekarang malah makin banyak nih aktivitasnya. Ya, nyari inilah pengalaman. Oke, selanjutnya ada founder dari Abah Iman. Oke, Abah. Nama asli Abah Iman itu siapa? Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Iman Solihin. Bapak saya menamakan bawa anak. Bungsu saya dari 12 saudara. Paling bungsu nomor 12 saya dikenalkan sebagai Iman Solihin, biar lebih iman dan bersih, soleh katanya, seperti itu. Nah, kenapa bisa dipanggil Abah? Dulu saya menamakan bahwa saya nikah. Udah nikah, banyak orang ada yang bilang bapak, ada bilang mama, papa. Wah, ini kalau saya kan orang Sunda Tulennya, udah lebih baik Abah lah. Akhirnya saya menyukai bawa buat anak saya tadinya Abah itu, ternyata sampai anak-anak SOG semua bilang Abah. Gitu. Jadi sudah semua sampai orang tua lebih tua dari saya sekarang bilangnya Abah sama saya. Pekerjaannya apa? Dulu saya basic saya mekanik Volkswagen Club Bandung. Saya ikut di Volkswagen Club Bandung tahun 80-an ya, tahun 80-an. Saya mekanik itu saya berkecimpung lama sekali di Volkswagen karena basic semua keluarga saya keluarga mekanik. Keluarga mekaniknya untuk saat ini saya sekarang sudah istirahat udah lama lah, hampir 20 tahunan lebih. Untuk 20 tahunan lebih. Jadi aktivitas sehari-hari sekarang apa? Aktivitas sehari-hari sekarang saya main sama Kang Boy ya. sama kadang-kadang suka sepedahan. Terus kebetulan saya juga ada klub lagi yang saya diajakin klub sama teman-teman juga di Harley Davidson Club Bandung namanya HCB. Bahkan saya pernah menjadi sebagai tatibnya Harley Davidson Club Bandung dari 2013 sampai kemarin 6 tahun lah saya, 6 tahun. Sekarang saya berkecimpung 2 klub, antara klub Harley dengan klub SOG. Oke, nah kalau untuk soal Vespa nih, Abah Iman punya koleksi Vespa tuh apa aja sih? Berapa banyak koleksi Vespa-nya? Saya punya Vespa pertama tahun 77. Ya, tahun 77 saya modifikasi, saya kasih gambar. Karena saya yang posisinya lagi di Harley Davidson Club Bandung dulu itu saya gambar burung elang. Dan kebetulan saya hobi ada satu punya pisau namanya Ranger. Saya
gabungkan juga di boxnya juga Ranger, jadi sampai sekarang dibilangnya Abah Ranger. Abah Ranger dari situ, dari pisau Ranger itu. Pisaunya sampai sekarang 35 tahun masih ada. Masih ada nada dari situ. Terus yang kedua saya punya lagi Vespa PBB tahun 62. Namanya si Angel. Si Angel, karena dia lucu sekali kalau sudah dipakai. Kalau sudah dipakai lucu sekali karena full original lah ya. Full original. Jadi daripada saya beli, kebanyakan motor itu banyak hadiah dari pertama saya dari kejuaraan menembak dulu karena setia kan motor, karena waktu itu ada satu instansi menjanjikan bahwa kalau security juara ke-1 hadiahnya 30 juta, kalau kedua 20 juta, kebetulan saya ketiga ya, jadi hadiahnya 10 juta, saya belikan motor. Ya hadiah bukan beli eksklusif itu dulu tahun 2003, eksklusif 2003. Jadi dari awal pertama Vespa saya 74 itu nomornya semua D2700. Plat nomornya? Semua. Jadi 3 motor itu 2700. Sama. 700. Cuman depannya yang pertama D2700 AW. Abah Ima senang AW. Main-mainnya seperti itu. Tapi saya paling baik loh, saya paling setia kalau sama istri. Dan yang keduanya D2700 HI. Haji Iman. Padahal saya waktu itu belum jadi haji. Jadi langsung bergabung jadi haji. Alhamdulillah, walaupun cuma umroh. Haji kecil. Cita saya haji kecil, tapi nah kebetulan yang untuk yang ketiga sekarang saya punya Excel tahun 2002, saya bikin lagi D2700 BAH, karena kan sekarang belakangnya 3. Iya. Jadi D2700 jadi Abah Iman. Itu barangkali ya. Itulah profil singkat dari founder Scooter Owner Group Indonesia. Oke, nextnya kita masuk ke historical dari SOG. Gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, saya pengen menanyakan awal kenapa SOG berdiri. Jadi awal mulanya kenapa sih Kang Boy, Abah Iman bisa tiba-tiba nih mendirikan SOG? Satu dari Saya. Abah Iman. Jadi begini, dulu kan saya dengan keluarga saya semua di sini semuanya Vespa. Dari kakak, adik, ponakan semua Vespa. Maka saya ngobrol dengan kamu. Saya ngobrol dengan kamu, akhirnya ayolah kita bikin klub katanya ya. Kang Boy akhirnya Kang Boy juga tertarik dengan masukan saya itu, dia beli yang dibilang tadi beli tahun 74. Ada Hafiz Pak Beno juga sama. Semua orang-orangnya orang-orang lama, dekat dengan saya dulu, main sama-sama. Pada waktu bujangan itu main sama-sama, akhirnya terbentuk perkumpulan, bukan perkumpulan karena saya ngobrol dengan kamu, oke lah Bah, bikin itu ya alamat, kebetulan itu alamat sekretariatnya itu belum ada sekretariat rumah kakak saya, karena rumah kakak saya itu satu-satunya yang ada di depan dekat bengkel itu di depan yang ada nomor teleponnya kan biar lebih cepat lagi. Akhirnya terbentuk udah lama sama Kang Boy dibikin juga. Boy, kita mau bikin namanya apa? Namanya pertamanya apa Boy? SOC ya Boy ya. Jadi perlu ditambahkan yang Abah Iman cerita tadi itu memang lucu gitu ya, awalnya memang begitu. Jadi dulu itu sebelum terbentuk SOG itu kita ya beberapa orang di Nangkasuin ini yang senang, yang terinspirasi oleh Vespanya Ranger itu. Akhirnya saya juga bikin Vespa, beli Vespa, kemudian di airbrush juga. Gimana caranya pengen seperti punya Abah Iman dan almarhum Paradi, saat itu udah di airbrush. Cuma 3 lah ya. Dulu masih kita ada 3. Nah, kemudian banyak nih tetangga-tetangga di sini juga, saudara-saudara Abah Iman juga senang Vespa. Akhirnya kita bulan puasa saat itu ya. Awalnya mah ceritanya ngabuburit ke Lembang, cari susu Lembang dan segala macam, pulang gitu ke Ciwidey dan segala macam, hanya beberapa orang gitu. Itu kan terinspirasi gitu ya. Pas kebetulan memang saat itu sebetulnya sudah ada klubnya, bahnya VAC namanya ya. VAC, Vespa Anti Club. Cuman mereka itu tidak begitu eksis seperti sekarang.
Nah, tapi kalau ada pameran, Kelpi dulu yang ngadain motor-motor kita nih yang suka dipamerin di VAC itu. Padahal dulu juga SOG belum terbentuk. Nah, kemudian akhirnya ngobrol. Temen Iman deh cina gini, boy gimana kalau udah aja lah kita bikin klub, nggak usah ikut ke VAC. Oh iya siap, saya bilang ayo kita bikin klub. Akhirnya konsep dan segala macam, teman-teman juga seperti Kang Beno, kemudian Dede Anto, Yayan Velo yang almarhum ya, yang sudah lama, Paradi gitu ya. Akhirnya kita ngobrol, ya udah sekarang di Nangkasuni kita bikin lah. Nah, salah satunya yang non Nangkasuni adalah Pak Tono. Pak Tono itu dia memang awalnya dari VAC, tapi karena dekat dengan kita, akhirnya ayo bareng lah kita sama-sama mendirikan SOG. Awal cerita dulu itu namanya bukan Scooter Owners Group. Dulu itu namanya VOC, Vespa Owners Club. Ya, belum ada logo juga belum. Itu tahun berapa tuh? 94 lah, kurang lebih 94 akhir mau ke 95. VOC itu Vespa Owners Club. Nah, kemudian akhirnya kita berdiskusi segala macam, Vespa mah kayaknya ini merek gitu ya. Akhirnya Kang Beno juga ngusulin gimana kalau pakai jenis aja. Oke, kita ganti sama skuter. Akhirnya namanya jadi SOC, Scooter Owners Club. Nah, terus itu nggak berlangsung lama juga tuh nama, karena kita juga belum punya logo ya. Nah, kebetulan saat itu tahun 95-an itu kita juga dekat dengan pemilik foundernya C59, namanya Mas Wiwit. Mas Wiwit itu dia juga punya Vespa, kawan dekatnya Abah Iman di VW, di Harley gitu kan. Akhirnya kita coba ke Mas Wiwit, udahlah saya bilang aja dengan Abah Iman jadi penasehat kita lah. Ya kan, saat itu jadi penasehat kita lah. Bantu kita untuk siap, kata Mas Wiwit. Saya juga senang di Vespa tuh, salah di 59 saya juga masih Vespa gitu kan. Masih ada ya, banyak warna kuning hari tete gitu ya. Nah udah gitu, akhirnya Mas Wiwit ngajak kita ketemu. Kang, cina ke saya teh ngomongnya mah ada saya lebih apa istilahnya muda gitu ya. Boy, kata Mas Wiwit ya. Nah, saya SOG mah jangan pakai klub mah kecil, udah pakai grup aja. Biar kita sama seperti HOG katanya. Harley Owners Group itu mendunia. Oh siap Mas katanya. Nah, akhirnya disitulah tercetus. Kita diskusi lagi, dengan Paradi almarhum, Kang Beno. Gimana ya, ada usul nih dari Mas Wiwit nih bahwa klubnya diganti dengan grup. Oke, kita sepakati. Nah, muncullah di situ nama Scooter Owners Group. Itu pada tepatnya di 95. Nah, kemudian akhirnya kita kan seperti yang tadi ceritakan Abah Iman tuh, gimana caranya ngumpulin orang banyak. Dulu itu saya bikin iseng-iseng, bikin semacam kayak brosur apa ajakan gitu ya, karena belum ada terbentuk SOG kan. Yang punya Vespa saya kasih selembar, saya motokopi saat itu 300 lembar. Saya motokopi 300 lembar. Kerja, boy rajin tuh. Apa istilahnya ajakan. Ada yang punya Vespa, saya kasih lembaran itu. Ayo kita bikin klub yuk. Sampai terkumpul akhirnya kurang lebih sekitar 60 yang punya Vespa itu. Itu berarti sekitaran Ya Bandung lah, Bandung. Saat itu masih Bandung kan. Akhirnya kita ngumpul, kita berdiskusi. Ada acara main lah ke Lembang. Nah, tepat di Lembang itu tanggal 18 Maret 95 saat itu. 19 Maret 95 kita di Lembang ngumpul, akhirnya kita mengaklamasikan bahwa ya sudahlah, kita sepakati tanggal 18 Maret 95 ini terbentuknya SOG, Scooter Owners Group Bandung saat itu ya. Scooter Owners Group Bandung, karena belum punya cabang di mana-mana, masih di Bandung. Akhirnya sepakati 18 Maret 95 berdiri Scooter Owners Group Bandung. Kemudian setelah di Lembang kita sepakati bersama lagi, ini mesti diresmikan secara resmi bener ya oleh aparat saya bilangnya. Akhirnya kita coba dengan konsultasi dengan Pak Murabed. Kebetulan Pak Murabed itu juga salah satu pendiri kita, big founder lah kalau di kita ya, karena beliau ini kepala sekolahnya polisi militer yang di Cimahi. Kita minta saran pendapat, akhirnya sudahlah kita resmikan di Polrestabes. Dulu itu Polwiltabes namanya, kita resmikan saja di Polwiltabes. Akhirnya kita resmikan di Polwiltabes. Di sana tanggal Julinya gitu, dari Maret, April, Mei, kalau nggak salah Juni kalau tidak salah. Akhirnya Juni diresmikan secara itu dengan protokol upacara dan segala macam resmi betul. Tetapi kita tetap pengambilan momentum berdirinya SOG itu di tanggal 18 Maret 95. Betul. Nah jadi saat itu dulunya lucu ya ya,
waktu penyusunan pengurusnya juga tidak ada munas, tidak apa, tunjuk-tunjukkan. Berapa orang tuh pada saat sampai? Pada saat itu paling kita sampai sekitar 10, ya 10 orang lah. Kita kan dekat sama Bang Bud ya Bang ya. Bang Bud itu Mas Bambang itu yang punya Alpina yang di HCB. Kita diundang ke sana. Bos ngumpulnya di rumah saya katanya. Sudah, akhirnya kita ngumpul di sana. Akhirnya kita tunjuk-tunjukkan. Udahlah Abah jadi ketua SOG. Wah, jangan saya mah kurang bisa katanya. Udah aja Moy, wah Abah saya mah jangan jadi ketua. Kebetulan Kang Beno saat itu juga awal ceritanya dari ketua Karang Taruna. Nggak sepen maneh kata Abah Iman teh ya. Ya udah, saya sekretarisnya Bahnya. Boy karena kan Boy lincah gitu ya, karena memang pertama skuter owners di Bandung. Kang Beno, sekretarisnya saya. Nah, Abah Iman posisi itu di Tatib jabahnya. Karena kan saya kan basicnya pasti di Bandung, terus kalau bikin klub baru gitu pasti adalah sedikit gesekan. Makanya saya Boy jadi sekretaris, Beno jadi ketua, biar saya jadi tatibnya gitu. Saya tertibkan dengan siapa ada gangguan-gangguannya. Insya Allah saya bilang begitu, ini berjalan. Touring pertama ke Cimanggu ya, Bah ya? Iya. Wah, Cimanggu. Touring dari habis peresmian itu langsung touring langsung ke Ciwidey. Ya. Jadi semua ikut. Jadi lebih malahan. Begini. Jadi si komandan polisi militer itu pada saat itu Letkol Hadi Murabed, dia komandan sekolah polisi militer. Dia bilang, saya akan angkat baret saya apabila ini bisa bertahan 1 tahun. Jadi Kang Boy ini ngumpulin anggota itu udah hampir sebelum 1 tahun aja udah 370. Sebelum 1 tahun. 370 anggota. 370. Bayangin aja 370 belum 1 tahun. Pada saat itu juga lucu lah ya. Ini pada saat sampai di lokasi itu, aduh, Boy itu kok harus gimana ini ya? Ya kan? Harus gimana? Tapi yang tahu saya mah ini biasa ada api unggun Boy untuk meresmikan bahwa anggota yang hadir di sini kita nyatakan resmi sebagai anggota angkatan yang pertama. Api unggun. Terus kan lihat orang kebetulan ada anak motor mana lagi lah ya, selagi potong kambing, anak-anak pada begini, nonton kedinginan, hujan aja dari Bandung. Jadi pas berangkat ini belum ada planning apa? Belum ada. Pokoknya tujuannya ke sana. Gas aja. Resmikan pada saat itu belum ada, kaos aja belum ada. Kaos resminya belum ada. Kaos resminya juga belum ada. Belum. Sebetulnya gini, pas touring itu logo yang resminya itu belum ada. Tetapi kita sudah buat. Kita sudah buat karena ada usulan dari Pak Murabed logo kalong. Nah, yang lucunya Mbah Tono sebagai pendiri juga, ini aja logo kalongnya yang ngeliatin logo kalong yang di kartu gapleh ya Bah ya. Kita ketawa-ketawa. Wah, udah Bah, Abah aja yang ngedesain gitu kan supaya kita punya. Akhirnya 95 itu punyalah logo kalongnya karena istilahnya saran dari Pak Murabel itu bahwa channel SOG mah karena sering keluar malam udah logonya kalong saja kan. Itu wah habis semua gitu. Dan pada saat peresmian pun saya masih menyimpan itu dokumentasinya, upacaranya, touringnya, wawancara dengan salah satu TV lokal ya, TVRI saat itu masih ada dokumentasinya saya simpan. Makanya udah itu koordinasi saat itu karena kan udah klasik bener gitu, gambarnya aja dilukis ya. Kelamaan saya ngobrol sama Kang Mo, datang ke C59 lagi. Akhirnya kita datang gandenglah ke C59. Gandenglah dengan para pengurus SOG Bandung pada saat itu. Udah gua bikinin kaos karena anggota saya kan udah 370-an tadi ya. Udah hampir 400. Udah hampir 400. Gua bikinin 500. Oke. Nah, kan udah ulang tahun nih ya kan. Jadi kan dari SOG ini kayak sebenarnya apa sih tujuannya? Itu udah terbentuk belum sih kita ngebikin klub ini? Skuter Owners Group ini tuh mau ngapain sih? Tujuannya sih apa sih gitu? Sebenarnya gini, tujuan kita awal membentuk klub klub atau grup SOG ini awalnya sebetulnya dari persamaan hobi ya. Pikir ya sudahlah kita menceburkan diri gitu ya menjadi organisasi hobi otomotif gitu ya, karena dari dulu juga kita sering otomotif memangnya. Seneng gitu. Nah, ini ada kesempatan akhirnya balik ini karena barometer semua sama di Bandung gitu ya, banyak gitu komunitas otomotif gitu ya.
Akhirnya kita dengan teman-teman pendiri yang lain, sudah kita bikin lah supaya kita menginikan Vespa atau skuternya gitu di Bandung ini biar tambah rame. Selain VAC, kita juga ada SOG gitu biar semarak gitu kan. Jadi mendirikan SOG ini adalah untuk mengumpulkan para penggemar, para pemilik skuter di Kota Bandung ini khususnya saat itu adalah untuk ya hobi, untuk bersosialisasi dalam bentuk hobi otomotif di Vespa gitu, di skuter. Selanjutnya nih, Kang, suka dukanya paling berkesan banget yang paling teringat sampai sekarang deh. Dari awal-awal pas SOG baru berdiri nih, ada nggak tuh yang suka duka yang paling diingat banget? Ya banyak suka dukanya gitu. Pernah hampir setiap minggu. Ayo ribut ya. Hampir setiap minggu. Ya. Jadi ngumpul nih, anak-anak nih. Iya biasa aja. Ngumpul setiap minggu kita jalan, dia lagi jalan. Akhirnya biasa, das pukul lagi. Nah, dilanjutnya nanti minggunya lagi. Jadi rutin nih. Rutin, pokoknya tiap minggu berantem aja lah udah. Ya seperti itu sampai udah ambil berantem akhirnya sampai berapa kali berantem itu akhirnya berhenti berantem itu saya kena. Abah sendiri yang kena korban. Bukan kena korban, begini. Jadi ada salah satu anggota non SOG berantem dengan SOG, pukul, dia nyerangnya juga bukan 100-200 dari Jalan Wastukan sana sampai Panglima. Kebayang nggak coba itu banyak. Saya kan orang sini, kebetulan saya jadi keamanan di SOG, saya jadi keamanan di kampung sini. Nah, kebetulan lagi ada acara 17 Agustus, anak-anak saya suruh di Jamblas Knalpot. Jadi SOG itu suruh nangkringnya di sana semua, karena ini bakal ada jemputan banyak, ini bakal ada serangan, saya bilang. Udah kamu di sana. Feel. Gak lama kemudian, yes. Gila coba, penuh itu jalan Wastukan tanah itu penuh. Dia nyari yang mukul temannya dia. Saya udah tahu dia dipukul sama siapa, karena setiap ada kejadian pasti lapor saya. Makanya saya siapkan dia tidak terjadi berbenturan. Saya kan lagi ada Agustusan di sini, anak-anak siapkan di sana. Kalau disiapkan di Nangkasuni pasti bakal jadi. Jadi udah pemikiran saya itu, karena saya juga udah berkeluarga dan berbagai pengalaman, akhirnya sama saya dijauhkan. Akhirnya saya datang sama dia. Ini ada apa? Saya bilang. Wah, saya nggak enak, kan itu juga memang teman saya juga, banyak juga di klub itu teman saya. Saya nggak enak dipukul sama helm, sama anak SOG. Ya terus kamu mau apa sekarang? Ya saya mau cari. Nah, oke, dengan cara kamu nyarinya begini, saya bilang. Iya pada ini kan pada respect semua anak-anak. Ya udah. Gua jadi ini, gua ketempur hari ini, gua bilang. Nah, sekarang, lu tanggung jawab nggak? Gua bilang. Ini korban, saya yakin dari kedua belah pihak pasti ada. Mungkin ada yang mati. Nah, dia bilang, wah dia agak berpikir. Ya, udahlah, kalau kan kenal dengan gua. Lu datang ke rumah gua ngobrol. Siapa orangnya, kita selesaikan. Kita kan sama-sama di Bandung. Sama-sama di Bandung kita bisa selesaikan baik-baik. Masa mau begini terus, kita udah pada tua. Tiba-tiba ada rombongan polisi. Yes, polisi. Mau ngejar penjahat. Di Polrestabes itu, di Polrestabes dulu tuh ngejar ke Karangsetra. Jalannya ketutup sama Vespa itu. Wah, zaman waktu itu kasat reskrimnya Pak Edmond Elias. Wah, marah-marah. Ya kan kalau polisi mah ini siapa? Kali ini yang dituakan saya. Saya kemudian, kan saya selalu bertanggung jawab. Dibawalah saya. Gitu. Lu kamu mau jadi begini? Gitu. Mau jadi jagoan? Oh, pada saat itu. Ya anak-anak mah diem aja, anak-anak ini saya juga diem aja. Tapi itu ada hikmahnya. Hikmah dari kejadian itu kan sebagai apa istilahnya duka kita gitu ya sebetulnya. Kita sempat
ya ditahan Kalau lah. sering terjadi Iya. gesekan seperti itu lah. Ditahan di Powetabe sampai semalaman dengan kondisi seperti itu segala. Akhirnya di situ istilahnya kita jadi berdamai, masing-masing membuat satu pernyataan Dimediasi sama dimediasi oleh kepolisian, yang akhirnya setelah itu ya alhamdulillah sampai sekarang malah enak jadi solid dan segala macam. Ini hikmahnya dari situ. Kalau nggak ada itu saat itu, waduh, masih mungkin ya, tapi ya mungkin karena sudah pola pikir pendewasaan juga sudah berubah. Ya, bukan Nah, itu dukanya. Nah, kalau suka kita itu apa ya? Kita ini sering konvoy gitu ya. Sering konvoy. Kemudian banyak kawan-kawan yang respon gitu ya. Happy lah gitu ya. Sampai anggota jadi bertambah. Nah, itu prosesnya itu lumayan sampai 98 ya, kepengurusan Kang Beno dengan saya Bayi Mati 98. Nah, kemudian dari 98 ini baru kita ada istilahnya program promosi lah gitu ya, baheula ya. Dulu akhirnya ke Sukabumi, ke Garut, ke Subang, kemana. Nah, tergabungnya daerah-daerah seperti Sukabumi, Garut, Sumedang, ya, Subang gitu kan. Nah, Pak Bambang Purnama saat itu sudah gabung kan. Pak Bambang Purnama itu kan dia ya kita anggap saat itu orang yang berpengaruh gitu karena dia sebagai direktur Bank Mega pada saat itu support gitu kepada kita. Wah, nih Kang Boy, Bang Iman kayaknya SOG ini harus lebih dikembangkan supaya jadi lebih besar katanya ya. Akhirnya dia selain support dalam bentuk moral, material juga dia support. Akhirnya sudahlah kita bentuk Munas katanya. Ya, akhirnya kita diskusi ya Pak ya. Ya udah kalau gitu kita bikin aja nomor 1. Nah, pada saat itu masa berakhirnya Kang Beno di 98, akhirnya kita membuat tim untuk pelaksanaan Munas pertama. Munas pertama itu dilaksanakan di Hotel Province Bandung. Nah, disitulah tonggak mulai dibentuknya SOG Indonesia. Jadi pada saat Munas pertama itu dibentuknya SOG Indonesia sebagai wadah atau pusat ya dari cabang-cabang yang tergabung. Nah, di dalam Munas pertama ini akhirnya kita membuat satu agendanya adalah membentuk mengangkat ketua umum SOG Indonesia. Kemudian penyempurnaan ADART saat itu. Dan yang ketiganya adalah meresmikan logo SOG Indonesia. Itu dalam Munas pertama. Nah, akhirnya kita mengadakan Munas pertama, muncullah nama Bambang Purnama ya, terpilih menjadi ketua SOG Indonesia yang pertama saat itu. Nah, kemudian akhirnya cabang-cabang yang lain menjadi chapter seperti Sukabumi, termasuk Bandung. Bandung dirubah namanya jadi Bandung Raya karena Bandung Raya ini tidak hanya kota Bandung, tapi kabupaten juga ada sehingga namanya jadi Bandung Raya. Nah, akhirnya disitulah mulai bahwa berdirinya atau terbentuknya SOG Indonesia tanggal 10 Mei 98, Bandung sebagai cikal bakal terbentuknya SOG Indonesia ini di tahun 18 Maret 95. Gitu. Ya, Kang Boy, Abah Iman kan tadi udah menceritakan nih SOG berdiri, banyak gesek-gesekan juga, terus sampai ada juga tadi terjadinya Munas pertama, udah cabang chapter dari berbagai macam daerah. Nah, tanggapan masyarakat tentang SOG ini sampai segimananya sih tentang SOG gitu, melihat SOG itu sampai seperti apa ya? Ya, kalau tanggapan masyarakat, sebetulnya masyarakat itu merespon, menerima ya dengan keberadaan klub komunitas atau komunitas yang baru kita ini ya gitu saat itu. Dan ya luar biasa dengan dibentuknya SOG Bandung saat itu, kemudian ada Sukabumi dan segala macam, dan sampai terbentuknya Indonesia ini, SOG Indonesia ini, ya respon dari masyarakat dengan banyaknya bergabung jadi anggota ini luar biasa menurut kita gitu ya. Dan secara positifnya juga kita selalu memperhatikan, mengagendakan kegiatan-kegiatan sifatnya sosial, bakti sosial. Kemudian kita juga pernah mengadakan pengecatan marka-marka jalan, pos polisi ya Pak ya, saat itu ke yatim piatu. Terus bersih-bersih kota sepanjang Dago. Kita bersihkan semua gitu ya. Bahkan
kita juga pernah membuat satu agenda kegiatan sosialnya seperti sunatan massal bah ya saat itu ya. Jadi ya alhamdulillah responnya. Nah, ada yang lucu. Ini cerita flashback ya ketika di 96 gitu ya. Itu ada dua orang wisatawan gitu ya. Kalau kata Abah Iman mah mereka penulis juga ya bah ya. Dia juga awalnya ngelihat Ayama gitu di Jakarta, akhirnya ditunjukkan diarahkan ke Bandung. Di Bandung sedang wisata, lihat logo SOG ya bah ya di Vespanya. Dia cari tahu ini klub apa katanya. Vespa. Nah, pas kebetulan malam Minggu kita lagi kumpul ya. Namanya Ryan and Laura. Datanglah ke kita, ketemulah dengan saya dengan Mbak Iman. Dengan para kita ready konvoy ya keliling Bandung, cerita-cerita tentang klub di Inggris dan di kita juga. Akhirnya responnya baik. Mulai sejak si Ryan sama Laura itu datang ke kita, kembali dia ke daerahnya, ke negaranya, ke Inggris. Disitulah dia mulai memperkenalkan bahwa di Inggris ada majalah loh namanya Scooter Magazine. Oke lah, saya bilang saya siap jadi kontributornya. Setiap kegiatan SOG saya kirim ke Inggris, ke majalah itu dengan foto manual dulu ya, dicetak manual dengan cerita-cerita pakai bahasa Inggris bahasa Inggris preman gitu ya. Nah, saya juga belum terlalu fasih gitu bahasa Inggris, tapi yang jelas itu ceritanya gitu. Nah, mulai dari situ banyak kontributor yang lain. Saya ada surat menyurat gitu dengan orang Spanyol, dengan orang Inggris, dengan orang Jerman. Yang karena SOG sudah mulai ada di majalah Inggris tahun 96 saat itu Bah ya. Nah, dulu itu yang dimunculkan di majalah Inggris itu adalah tiga Vespa, punya Abah Iman, punya saya dan punya Pak Abah Radi almarhum. Nah, itu ditulis sama si Ryan Laura itu sebagai three go made from Java. Three go made from Java. Vespanya yang 3 itu, yang di airbrush itu. Nah, mulai dari situ banyak sekali respon dari klub-klub luar negeri. Jadi responnya besar. Mendunia nih ya. Nah, sampai ada sama dia juga sebagai klub di Inggris, sampai surat menyurat dengan saya personal jadinya. Sampai suatu saat dia datang ke Indonesia. Kebetulan istrinya saat itu duta besar Inggris di Indonesia, di Jakarta. Akhirnya datanglah si bule itu, namanya Richard. Richard itu dia dari Jakarta sampai ke Bandung hanya untuk pengen tahu SOG itu apa di Bandung. Datanglah ke kita. Pakai celana pendek, sambil bawa majalah dan segala macam. Beritanya ada di majalah itu. Sampai kita ketemunya banyak, ngobrol, kenalan. Dia ternyata kaget bahwa wah di Bandung banyak sekali katanya Vespa. Di Inggris mah katanya klubnya cuma 15 orang paling banyak. Gitu sini, satu klub itu. Di sini sampai dulu kita udah ambil 500. Kaget dia. Kaget. Nah, sampai akhirnya kita ajak jalan, ajak makan gitu di McD dan sebagainya lah gitu ya. Di jalan-jalan keliling Bandung sampai nginep di rumah sih yang namanya Richard itu. Nah, mulai dari situ akhirnya dia pengen, wah gua juga pengen dong jadi member. Ya udahlah, kita sepakati Bah, kita kasih aja nomor 555 triple 5. Itu nomor NRA karena dia juga dulu seneng ke 555. Mungkin ada atau apalah gitu ya, saya juga ngerti. Yang penting pokoknya maunya dia itu ya udah. Bisa ada nomor khusus Karena kan di kita ada nomor kehormatan istilahnya. Akhirnya kita kasihlah nomor 555. Nah, mulai dari situ dia menjadi anggota kehormatan. Kemudian juga dia tinggal di Jakarta, di daerah mana? Kemang. Akhirnya banyak berita-berita tentang SOG tidak dengan saya lagi. Dia yang langsung ngambil foto, dia cerita tentang apa, karena dia setiap event SOG sering ikut kan. Kirimlah terus ke Inggris ke majalah Scooter Magazine. Akhirnya setiap bulan kita nerima free majalah Inggris itu sampai tahun 2001. Itu hampir tiap bulan. Banyak bulan. Tiap bulan, dan itu free untuk SOG. Itu lucunya gitu. Ya, oke. Kang, selanjutnya nih, Mbah. Kan berarti perkembangannya sampai respon masyarakat sampai sebegitu antusiasnya ya terhadap SOG, sampai orang dari luar negeri pun sampai wah SOG segini banyaknya nih anggotanya nih. Nah, terus untuk perkembangan SOG nih kayak dari segi
kepengurusan atau kegiatan sekarang tuh perkembangannya dari awal sampai sekarang tuh seperti apa sih perbedaannya atau perkembangannya? Untuk mungkin begini ya, untuk perkembangannya mungkin tadi juga belum sempat disampaikan sampai kita punya cabang di Asia. Sampai ke Asia. Sampai ke Asia. Pertama Asia sih itu berarti Singapura. awalnya juga karena dari majalah Inggris itu. Majalah Inggris dan event-event kita yang suka digelar di Majalah itu di Jakarta masuk ke majalah gitu. sampai ada chapter Singapura, Malaysia, Malaysia, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Sempat dulu juga ya, sempat Thailand juga, speedrun Thailand ada, tapi nggak jadi karena itu personalnya sulit. Nah, jadi saya menambahkan dari yang diceritakan Abah Iman ya. Jadi perkembangan SOG itu sejak dari Munas ini ya alhamdulillah berkembang karena kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan event di chapter-chapter yang sudah tergabung. Nah, salah satunya adalah yang tadi Abah Iman sampaikan, kita gelar acara di Jakarta saat itu. Ada road race ya kalau nggak salah atau apalah namanya saat itu. Grace. Nah, disitulah mulai ada yang namanya Cik Ramli. Cik Ramli itu dia orang Singapura yang mungkin hobi juga ke otomotif. Tertarik lah di situ. Nah, munculnya akhirnya kita kenalan dan segala macam. Dia nanya tentang SOG itu apa dan segala macam. Disitulah dia mulai membuat SOG Singapura. Nah, dulu baru Singapura ya, Bah ya. Setelah Singapura berkembang ke Malaysia. Malaysia juga ada Johor sama Malaka. Nah, setelah rame di Asia, ya respon dari Brunei juga ternyata wah pengen juga. Akhirnya Brunei tergabung ya. Kalau yang ceritakan Abah Iman tadi dari Thailand juga dulu sempat ada orangnya ke sini. Iya, datang ke Bandung gitu. Tapi ya karena sumber daya manusianya juga kurang bagus, responnya juga hanya tidak serius, akhirnya nggak jadi. Kita mau banyak tapi maunya yang benar. Benar-benar nggak seperti Singapura, Brunei. Nah, dari situ berkembang tidak hanya Asia, ternyata provinsi lain, daerah lain juga banyak respon terhadap SOG Indonesia ini. Salah satunya dari Aceh, dari Lampung, dari Palembang, Batu Raja. Jadi akhirnya SOG itu bisa dihitung chapternya itu sekarang hampir 42 chapter, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu semua kita chapter ada. Itu perkembangannya di setelah SOG Indonesia ada gitu ya. Oke, aku ya Bang. Nah, kan tadi itu ada kegiatan sosial, terus ada Munas, ya kan, terus tadi ada Wing Day gitu kan. Nah, bukan program ya, kayak kegiatan unggulannya tuh kayak setiap SOG Indonesia berkumpul tuh apa sih yang paling diunggulkan tuh kalau misalkan setiap kita bikin kegiatan ini loh hasilnya, ada nggak sih yang jadi banget lah istilahnya? Ya, salah satunya Wing Day. Jadi sebenarnya gini, kalau SOG yang secara ininya ya pusatnya gitu ya, yang ditunggu-tunggu itu adalah Wing Day. Wing Day itu adalah semacam kegiatan sakral gitu ya, sakral ya untuk pengambilan brevet gitu ya, brevetnya Wing itu nah sekarang itu Wing Day sudah Wing Day ke-8 kemarin itu, hanya sekarang mau melaksanakan Wing Day ke-9 karena pandemi akhirnya masih belum bisa dilaksanakan, entah kapan itu dilaksanakan.